Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Insyaallah di kali ini kita akan membahas tentang khiyar. Babul khiyari, bab khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu dari kata apa dari khiyar itu artinya memilih gitu ya, memilih. Jadi misalnya dari kata khiyar itu lahir kata istikharah, artinya meminta pilihan kepada Allah. Juga ada ada kata ikhtiar. Ya, artinya memilih untuk melakukan satu perbuatan. Dan khiyar ikhtiar istikharah itu satu akar kata dengan kata khair. Khair itu artinya kebaikan. Artinya khiyar adalah satu upaya untuk terjadinya kebaikan. Nah, khiyar yang dimaksud di sini kan khiyar dalam bab jual beli. Jadi kalau khiyar dalam jual beli adalah hak untuk memilih baik itu penjual atau pembeli terkait dengan jadi atau tidaknya jual beli itu dilakukan. Itu jadi atau tidaknya suatu barang itu ditukarkan, dijual belikan. Nah, khiyar ini tidak lain tujuannya adalah agar kedua-duanya baik pembeli atau penjual mendapatkan kebaikan, mendapatkan khair. Jadi khiyar itu satu akar kata dengan khair. Sama juga dengan ikhtiar, kita memilih melakukan sesuatu. Nah, ini kan berdasarkan pilihan-pilihan antara kita akan melakukan atau tidak, antara kita melakukan A atau melakukan B. Semuanya harus berdasarkan khair, berdasarkan pilihan yang terbaik dari yang ada. Begitu juga misalnya istikharah. Istikharah itu yang meminta yang terbaik berdasarkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, sebab seringkali apa yang kita pandang baik ternyata tidak baik di hadapan Allah, dan sebaliknya apa yang kita anggap buruk ternyata baik di hadapan Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada kalanya sesuatu yang kita benci itu ternyata baik, dan ada kalanya sesuatu yang sangat kita sukai, kita inginkan, itu ternyata sesuatu yang buruk bagi kita. Baik, kembali lagi kepada bab ini. Jadi bab khiyar dalam jual beli artinya hak membatalkan atau meneruskan jual beli di antara dua orang yang bertransaksi. Baik, kita masuk langsung ke hadis-hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani, apabila dua orang berjual beli, faqulu wahidin minhuma bil khiyari, maka masing-masing dari keduanya, tiap-tiap orang itu bil khiyari, memiliki hak khiyar, memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan atau tidak jual beli itu, atau membatalkan. Malam yatafarraqo, selama keduanya belum berpisah. Jadi khiyar itu ada batas waktunya selama belum terpisah. Wakana jami'an, dan keduanya bersama-sama. Keduanya dalam bersama-sama. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, itu atau yukhayyiru memilih, atau yukhayyiru memilih ahaduhumal akhar, salah satu atas yang lainnya. Artinya salah satunya tidak menentukan khiyar atas yang lain. Jadi walaupun salah satunya tidak membatalkan, ya, maka terjadi itu. Wa in khayyara ahaduhumal akhar fatabayya'a ala dzalika faqad wajabal bai'u. Maka jika seseorang salah satu di antara keduanya khayyara, menetapkan khiyar kepada yang lain, fatabaya'a, lalu keduanya bertransaksi, ala dzalika,
atas jual beli itu, faqad wajabal bai'u, maka sungguh telah terjadi jual beli itu. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, meskipun wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, dan apabila dan jika pergi atau berpisah sesudah jual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai'a, dan tidak meninggalkan benda atau sesuatu salah satunya dari yang lain, faqad wajabal bai'u, maka tetap atau jadilah jual beli itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wal lafdzu li muslimin, dan lafadznya lafadz Imam Muslim. Jadi apabila dua orang bertransaksi jual beli tentang suatu benda, suatu barang, maka selama mereka belum berpisah dari majelis, dari tempat, kalau kita dari pasar, dari jongkok gitu ya, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk khiyar. Jadi yang menjual pun boleh membatalkan, seperti yang membeli juga boleh untuk membatalkan. Lalu apabila salah satunya menetapkan khiyar gitu ya, jadi atau tidaknya, maka yang lain tidak menetapkan, maka jadi jual beli itu gitu. Dan apabila keduanya sudah berpisah dan tidak meninggalkan, artinya dibawa benda yang dijual belikannya itu, maka terjadilah jual beli. Nah, itulah yang disebut dengan khiyar. Jadi khiyar itu hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan. Kalau seorang menetapkan khiyar, maka yang lainnya atau atas suatu barang, maka selama belum berpisah jadi itu jual beli itu. Nah, itu hadis yang pertama. Baik, mari kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa an Amr bin Syu'aibin, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kalau kita lihat jalur periwayatan seperti ini, Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, maka kalau di dalam ilmu hadis, apabila orangnya sikoh, orangnya bisa dipercaya, maka jalur seperti ini jalur yang kuat. Ini berbeda dengan cara pandang orang barat begitu ya, atau orientalis. Apabila keluarga, maka suka dianggap bahwa hadis itu diriwayatkan palsu karena tercium nepotisme gitu. Nah, itu kalau penelitian barat. Tapi kalau dalam tinjauan ilmu hadis Islam, maka periwayatan seperti ini selama rawinya sikot itu periwayatan yang kuat, sebab pertemuan antar rawinya, komunikasi berguru antar rawinya sudah pasti kalau dari ayah, dari kakek. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqu, penjual dan pembeli bil khiyari memiliki hak khiyar hatta yatafarraqu, sampai berpisah, illa antakuna safqata khiyarin, kecuali apabila jual beli khiyar. Jadi mempunyai hak khiyar sampai berpisah, kecuali kalau itu safqata khiyar. Safqata khiyar itu jual beli khiyar itu ada ketentuan boleh meneruskan atau boleh membatalkan walaupun sudah berpisah. Jadi itu yang disebut dengan safqata khiyar. Jadi hak misalnya kita ke pasar kemudian ditentukan berapa hari boleh menukarkan. Nah, itu namanya safqata khiyar. Nah, misalnya kalau beli pakaian selama 2 hari masih boleh ditukarkan, itu namanya safqata khiyar. Tapi kalau khiyar biasa, misalnya dalam satu majelis, kalau sudah berpisah berarti sudah tidak bisa khiyar lagi. Nah, itu namanya safqata khiyar. Wala yahillu, dan tidak halal, an yufarriqahu khasyata an yastaqilahu, dan tidak halal apabila meninggalkan majlis karena takut dibatalkan. Nah, ini artinya misalnya penjual cepat-cepat pergi, cepat-cepat bubar, atau sebaliknya pembeli cepat-cepat pergi, cepat-cepat meninggalkan tempat karena takut dibatalkan. Nah, yang seperti ini tidak boleh, sebab dalam Islam jual beli itu harus antarodin, harus sama-sama ridho. Nah, jelas ya. Alhamdulillah. Rawahu khamsah, hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Ibnu Majah.
dan Ad-Daruqutni wa Ibnu Huzaimah juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Jarud juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud, wa fi riwayatin dan dalam riwayat hatta yatafarraqa min makanihima. Dalam riwayat yang lain ada lafaz sampai keduanya berpisah dari tempatnya. Saya kira ini jelas. Jadi khiyar itu selama dalam satu majlis, kalau berarti sudah berpisah itu sudah tidak ada hak khiyar lagi, kecuali kalau safqah tahyar. Safqah tahyar itu jual beli barang yang ditentukan khiyarnya berapa tempo waktunya, betul. Itu namanya hak khiyar. Baik, kita masuk hadis terakhir. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, zakara rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan annahu yukhda'u fil buyu'i, bahwa dia ditipu, dia diperdaya dalam jual belinya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, idza bay'ta, apabila engkau berjual beli, faqul, maka katakanlah, la khalabata, janganlah bertipu daya, janganlah tipu daya. Muttafaqun alaih. Hadis ini maksudnya, jadi walaupun sudah berpisah, kalau ada unsur tipu daya, maka itu boleh dikembalikan, boleh itu dibatalkan. Misalnya seorang penjual menjual barang, kemudian memuji-muji barang itu seolah-olah bagus, tetapi ketika sudah dibawa ke rumah, si pembeli melihat ada ketidaksesuaian antara penjelasan penjual dengan kondisi barang. Maka walaupun sudah berpisah dari majelis, di sana ada hak untuk khiyar karena terjadi tipu daya. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan karena hadisnya hanya 3. Mudah-mudahan bisa difahami. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.